Mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Mujarobat Robi Kabir halaman 5 ya. Qala al-malif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yadullu ala fatil basmalah, dan setengah dari perkara yang menunjukkan atau dalil atas fadilahnya basmalah ya, saya ulangi, dan setengah dari perkara yang menunjukkan atas fadilah atau keutamaan daripada basmalah. Basmalah itu ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Ma dzakarahu alamah al-khatib, apa yang sudah dijelaskan oleh al-alaim al-alamah, yaitu Imam al-Khatib fi muqaddimatihi alaiha, di dalam kitab muqaddimahnya Syekh al-Khatib tentang pembahasan basmalah. Haitsu qala, sekira apa yang sudah diucapkan oleh Syekh al-Khatib, ucapannya ruwiya anna awwalama unzila ala Adam alaihissalam bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwa awalnya perkara yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Faja'ala yaksur tilawatiha fataballahu alaihi, maka Nabi Adam memperbanyak membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Nabi Adam. Wa ghafara dzambihi, dan mengampuni dosa-dosanya. Summa rafi'at ba'dahu, kemudian basmalah diangkat sepeninggal Nabi Adam. Summa unzilat ala Nuh alaihissalam, kemudian basmalah ini diturunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fatalaha, kemudian Nabi Nuh juga membaca basmalah. Wa huwa fis safinah, dan Nabi Nuh ini berada di kapal ya. Wastawat alal judi, kemudian kapal atau perahunya Nabi Nuh ini dia berhenti di atas gunung. Judi itu adalah gunung. Suma rufiat ba'dahu, kemudian basmalah diangkat sepeninggal Nabi Nuh. Suma unzilat al Ibrahim alaihissalam, kemudian basmalah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fatalaha, kemudian Nabi Ibrahim juga membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa fi kafatil manjanik, dan Nabi Ibrahim ini dia berada di atas tumpukan kayu bakar. Faja'ala Allah taala ali annar barodan wa salaman, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan api itu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Summa rufi'at ba'dahu, kemudian basmalah diangkat setelah sepeninggalan Nabi Ibrahim. Summa unzilat ala Musa alaihissalam, kemudian basmalah ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fahuwa faqahara fir'aun wa junuduhu biha, kemudian Nabi Musa bisa mendesak Fir'aun dan mengalahkan bala tentaranya. Wa biha fulikal bahrulah, dan dengan basmalah juga Nabi Musa bisa membelah lautan. Jadi pas waktu membelah lautan, Nabi Musa bacanya cuman bismillahirrahmanirrahim ya. Semua rufiat ba'dahu, kemudian basmalah diangkat sepeninggal Nabi Musa. Semua angzilat ala Sulaiman alaihissalam alaihissalatu wassalam, kemudian basmalah ini diturunkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Fa'atallahu ta'ala lahu jami'al jin wal insi wa tayri biha, kemudian Allah dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim ini meluluhkan semua jin, manusia ya, burung itu kepada Nabi Sulaiman dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim.
Fakana la yaqra'uha ala syai'in illa atau Allahu ta'ala lah. Dan keadaannya tidak ada orang yang membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim dibacakan di atas sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala ini meluluhkan sesuatu tersebut kepada orang yang membacanya fil wakti, ya, di dalam waktu itu juga. Jadi fakana la yaqra'uha ala sa'in illa atau Allah ta'ala lahu fil wakti. Dan keadaannya Nabi Sulaiman alaihissalam ini tidak membaca basmalah atas sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala meluluhkan sesuatu tersebut kepada Nabi Sulaiman di waktu itu juga atau seketika itu juga diluluhkan. Summa rufiat ba'dahu, kemudian basmalah ini juga diangkat sepeninggal Nabi Sulaiman. Summa angzilat ala Isa alaihissalam, kemudian basmalah ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fakana biha yubriul akmaha wal abros, dan dengan basmalah ini Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta dan juga orang yang berpenyakit belang atau penyakit yang susah diobati. Wa kana biya yuhyil mauta bi'idznillah ta'ala, dan dengan basmalah juga ini Nabi Isa bisa menyembuhkan orang mati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandaran vertikalnya adalah Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan, yakun fayakun. Adapun basmalahnya ini cuman sebatas wasilah atau media atau sarana. Jadi hakikatnya tetap disandarkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Anda untuk menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa, kalau Allah izinkan ya pasti bisa hidup. Tapi kalau nggak mengizinkan ya tetap orang tersebut mati, ya. Makanya harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dapat izin, ya orang tersebut susah hidup kembali. Summa rufiat ba'dahu, kemudian basmalah diangkat setelah sepeninggalannya Nabi Isa atau setelah diangkatnya Nabi Isa di langit. Summa angzilat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian basmalah ini diturunkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanat lahu fathan, dan basmalah bagi Nabi Muhammad ini menjadi pembuka, ya, pembuka setiap masalah, pembuka setiap surat juga menggunakan basmalah. Wa aqsamallahu taala, lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, sumpahnya Allah itu annahu la sammi biha mu'minun illa burika lahu bih. Jadi tidak disebut dengan menggunakan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim seorang yang beriman, ya. Jadi orang iman membaca basmalah illa burika lahu bih, kecuali sesuatu yang disebut itu menjadi berkah. Jadi keberkahan itu datang setelah dibacakan basmalah. Jadi kalau Anda pengen makan baca bismillah, ya. Mau hubungan suami istri baca bismillah. Mau apa saja baca bismillah, insyaallah nanti akan berkah. Wala yaqra'uha ahadun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wayat labu hajatan illa qadallahu hajatah, ya. Dan tidak membaca basmalah seseorang dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak membaca basmalah seseorang dari umatnya Nabi Muhammad
dan dia wawayat labu hajatan, dan dia itu mencari atau menginginkan suatu hajat biar hajatnya itu terijabah, terkabul, illa qadallahu hajatah, kecuali Allah Subhanahu wa taala ini mengabulkan hajat atau permintaan umat Muhammad tersebut, kainatam makanat, hajat apa saja itu. Kainatam makanat ini artinya adalah hajat apa saja itu akan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau Anda ingin supaya hajat Anda diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk baca bismillah. Walaupun ringan, cuman bismillahirrahmanirrahim, mau pakai pakaian bismillahirrahmanirrahim, mau naik motor baca bismillahirrahmanirrahim, mau pergi ke pasar ya baca bismillahirrahmanirrahim, itu nanti atas izin Allah semuanya akan jadi berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat Anda akan diijabah. Taruhlah kalau Anda itu pedagang, ya insya Allah akan berkah harta dagangannya ya. Kalau Anda itu pekerja atau pegawai, akan berkah dari hasil kerjaan Anda kalau Anda rajin-rajin membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.